Tula Plandex. For you, the plant lovers. Good. Bersama saya Agnes. Saya Jojo. Kita ada di Salatiga, di tempatnya Jojo, terutama di Libona Garden House. Instagram Jojo juga ada di bawah sini. Oke, kita hari ini mau tutorial cacah mencacah. Betul. Ya, sama ahlinya dia. Ada pernah kesalahan dalam mencacah nggak sebelumnya? Pasti ada sih. Ada. Tapi belajar dari kesalahan. Ya, betul. Karena yang dicacah dia biasanya yang mahal-mahal. Mahalnya pakai banget. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita nyacah, pasti ada yang disiapin dulu. Nah, ya. Yang disiapin apa aja dulu? Yang pertama kita pilih tanamannya dulu ya. Ini kalian lihat kemungkinan ukurannya berapa. Terus kalian siapin paling enggak beberapa ukuran. Ini untuk biar kita nggak panik. Jadi kok ternyata kekecilan atau kebesaran. Udah disiapin dulu ya? Udah siapin dulu. Terus pisau. Kalau masalah pisau, kalian yang penting enak aja ya. Jangan yang kalian pilih pisau grafting tapi akhir-akhirnya nanti kebelabasan. Kadang suka gitu soalnya. Kalian mending pilih pisau yang kalian nyaman aja. Oke. Terus ini ada antrakol. Antrakolnya ini minimal ya. Minimal antrakol. Terus kalian B1 Thailand, ntar dicampur di air. Nah, minimalnya ini sih. B1 Thailandnya berapa sama ini pencampurannya berapa tuh dosisnya? Aku sekalian contohin. Iya. Ini air 2 liter. Ini air 2 liter. Air 2 liter. Kira-kira setengah tutup ini. Oh, setengah tutupnya. Oh, nggak sampai ya? Seperempat. Seperempat tutup dan 2 liter air. 2 liter air. Ini kalau tutupnya sebesar ini ya? Pakai tutup nih. Yang ukuran berapa mili ya ini? Terus media tanam yang udah kalian sediain dulu ya. Media tanamnya apa ini isinya? Ini isinya ada pumes, perlite, terus cacahan pakis, ada andam, pasir malang. Ini banyak banget ini. Sama sekam ya? Sekam fermentasi. Oh, ini ada hidroton juga ya? Ada. Berarti ini poros banget ya? Ya. Kalau masalah media juga tergantung situasi tanaman sama tempat kalian masing-masing ya. Jangan lupa kalian mantepnya apa juga. Ya. Oke, kita mulai. Jadi ini pisaunya juga harus steril ya? Ya. Oke, pisau dikasih alkohol ya. Tapi jangan ini alkoholnya biar kering dulu ya. Jangan langsung alkoholnya kering dulu. Sip. Sebenarnya itu harus sabar ya, jangan buru-buru. Oke. Terus yang dilihat apa nih awal-awalnya? Ini kan ini nih. Sebenarnya ini bahan yang udah aku cangkok dulu ya. Nah. Jadi cara nyangkoknya itu juga ruas daun dikasih media tanam terus ditutup sama akar anginnya ya. Akar anginnya. Nggak usah buru-buru sih, pelan-pelan. Oke, ruasnya dipotong dulu ya. Pas sudah dapat pucuknya. Terus bekas luka langsung kasih antrakol. Antrakolnya tadi dikasih air dikit. Kasih air. Bikin pasta ya? Dibikin pasta. Airnya berarti nggak boleh banyak-banyak ya? Iya. Pasta itu berarti kayak
kental-kental gitu deh. Oke, terus taruh di sini. Usahain bersih ya. Ini mau kira-kira jadi berapa tuh? Kalau semoga bisa jadi satu-satu. Oh, jadi tiap Semakin ruas bisa ya. Semakin kita bisa jadi satu, jadi Yang- satu-satu, kita punya mata tunas banyak. Terus yang harus Otomatis- diperhatiin apa sih kalau kita lagi mau nyacahin? Mata tunasnya di mana? Mata tunasnya, akarnya sudah siap belum? Jadi jangan sampai akarnya belum siap terus kita cacah. Ya. Takut busuk ya. Kayak nungguin ini anak pets lagi lahiran satu-satu. Oke. Jo, sebenarnya itu bedanya tiap ruas itu apa? Misalnya dasar, pucuk. Kan biasa kan ini pucuk loh, ini dasar loh. Nah, itu Oh, bedanya iya. apa sih? Kalau pucuk sudah jelas ya. Kita pertumbuhannya kalau kita cacahnya itu posisi akarnya siap, ukurannya itu nanti semakin nyusul cepat besar. Oh, Nah, oke. yang paling ruas paling bawah dia kan punya nutrisi paling banyak dari akar yang paling rimbun. Otomatis pasti di bawah. Iya. Nah, itu nanti paling cepat keluar tunas. Paling cepat keluar tunas. Paling Tapi cepat biasanya sih begitu. bedanya sama yang ini, Cuman nggak Yang pasti ini? juga ya. Nanti kita lihat kondisi akarnya masing-masing. kalau yang tengah ya yang so-so gitu ya. Setengah asal akarnya rimbun juga cepat juga. Oke. Kita lihat dulu ya. Nih ya, kalau misalnya buka pot, samping-sampingnya ditekan-tekan dulu, jadi jangan langsung dibrekin gitu. Apalagi dilempar. Apalagi dilempar, apalagi sambil salto, balik lagi. Wah. Ini berarti kalau misalnya apa milah-milah akar juga harus hati-hati ya? Iya, pelan-pelan. Kalau misalkan udah susah ntar pakai air. Oh, oke. Air biasa. Air, kalau aku biasanya pakai kasih antrakol juga sih. Nah, ini kan kita mikir nih. Tadi kan tak lihat ada akar yang kering nih. Iya. Nah, ternyata ini udah ada ini. Makanya kita harus tahu dulu. Kalau ada akar Kira-kira- yang kering, berarti lewatin aja di skip Iya. Kita perhatikan ini. ujung akarnya. Kalau misalkan masih ada akar aktif, berarti oke. Nah, Nah, akar aktif itu kayak apa tuh, Jun? nah ini nih. Ya, gitu. Jadi akar aktif itu ada bulu-bulu putihnya ya? Ya, jadi posisinya emang bener-bener kalian harus diperhatikan. Kadang ada yang jaraknya sempit, ada yang jaraknya panjang. Kalau jarak panjang enak ya. Contohnya ini nih. Kalian harus ambil posisi yang paling enak dulu. Dapat lagi. Ini 2 daun soalnya ternyata ini anaknya. Ya kan? Ya, Kalau dia langsung dicacah, langsung dikasih antrakol nggak apa-apa ya? Nggak usah nunggu kering. tunggu dulu sih beberapa itu. Oh. Tetap harus kering. Jadi maksudnya Lebih amannya sih gitu. luka dulu, terus kan nunggu kering dikit baru dikasih antrakol. Langsung antrakol boleh. Terus nanti tunggu kering ya. Oh. Maksudnya antrakolnya yang harus kering. Cuman kadang ada beberapa tanaman yang
Yang dia kuat. getahnya itu banyak banget. Mm-mm. Jadi harus ditap tisu dulu. Oh. Beda-beda sih ya, kita nyesuaiin aja. Biar lebih aman, kalian lubangin potnya kayak gini ya. Gunanya buat apa? Biar tambah poros. Oke. Biar akarnya bisa nafas bagus ya. Betul. Cari ukuran pot yang bagus gimana sih? Kira-kira aja. Karena Kira-kira. kalau dulu kan orang mikir kan semakin besar pot semakin. Nah, itu sebenarnya salah. Ingat ya. Ntar itu bisa overnutrisi, overwatering, macem-macem. Sama malah tanamannya jadi nggak bisa naik-naik. Iya. Ngejar karena- akar ya. Betul. Kita kalau misalnya kasih tanah itu harus sampai full atau sampai segimana sih? Nah, itu menyesuaikan aja. Tergantung posisi tanaman ini ya. Kayak bekas cacahannya itu, pasti kan ada ini, Ada selastanya. ada akar ya. Oh iya. Tergantung posisi, kalau nanti terlalu ke dalam berarti jangan terlalu penuh. Nanti kan menyesuaikan buat akar angin yang selanjutnya, kita tinggal ngasih lumut. Atau kita mau kasih turus, atau mau kita gimana, itu nanti menyesuaikan. Sebenarnya nggak ada patokan pasti. Karena lebih amannya kalau terlalu dalam, kekubur sampai sini misalnya. Ini batang ini nanti ada pembusukan. Iya. Itu untuk menghindari itu juga yang perlu diperhatikan. Oke. Dia itu harus kelihatan. Itu untuk mengurangi pembusukan. Kalau dikubur sampai sini, itu nanti biasanya di sini tuh busuk, dan ini nanti lama-lama menguning. Jadi kalau diusahakan segini. Terus Kalau mati semua ya? Kalau misalkan media tanam segini, ukuran ini, itu kan pasti nggak kenceng ya. Nah, nanti dibantu pakai ini biasanya. Pakai apa ya namanya ini ya? Batang balon. Apa ya? Batang balon. Sedotan balon. Yang buat balon itu loh, yang buat anak kecil kalau pegangan. Nah, kalau misalkan tanaman yang ini kan langsung ke tanah ya, langsung ke media. Betul. Kalau medianya air, sama juga prosesnya. Media air? Ya, maksudnya kalau misalnya kita potong, terus kita mau di watering propagation. Water propagation. Itu sebenarnya untuk akar yang kurang panjang. Gini. Nah, ini misalnya. Dia kan udah akar jalan nih. Tergantung kemantapan kita mau pakai langsung media tanam, lumut, atau water propagation dulu. Kalau seukuran ini paling aku lumut, kalau nggak langsung media. Kalau untuk water propagation sebenarnya untuk akar angin yang pendek, karena kita kepepet harus kita potong juga. Kadang kan ada yang lompat nih, kadang kan ada yang kelewatan lompat, yang di bagian tengah tumbuh lebat, atasnya cuma tumbuh dikit, terus atasnya lagi lebat lagi. Ada yang kondisi seperti itu. Otomatis kan ini harus kepotong. Lebih amannya pakai water propagation. Jadi ini udah semua, terus ini langkah terakhirnya tinggal disemprot ya? Ya. Oke. Siram paling nggak sampai ini, sampai airnya keluar. Ini pakai yang tadi ya, yang B1 Diusahakan ya? rata ya. Nah, kira-kira gini cukup. Kalian bisa masukkan ruang sungkup atau tempat teduh dulu. Kira-kira 1 minggu. Kalau di sini 1 minggu ya. 1 minggu kasih sungkup atau enggak tempat teduh di bawah kolong meja atau rak atau apa. Setelah seminggu harus kalian paksa kena matahari. Kalau enggak itu nanti tunasnya bakalan lama keluar. Kalau pengalaman di sini begitu. Itu tadi kita sudah tutorial gimana caranya cacah mencacah. Nah, sekarang kita mau tanya dulu sama Cucu. Kalau menurut Cucu, tanaman itu apa sih buat seorang Johan Iswara? Tanaman ya?
Banyak sih artinya. Apa itu? Oh, salah satunya tanaman itu teman. Teman, Tanaman itu investasi. investasi. Tanaman itu penghibur jikala kita stres. Oh, Apa? bener juga ya. Jadi tanaman itu juga bisa menghilangkan stres. Betul. Oke, that's nice. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like Subscribe. dan share. Dadah!